Fenomena yang ingin kita bahas hari ini bahwa surplus produksi tidak selalu berarti kesejahteraan. Seringkali justru membuat kelemahan dalam rantai distribusi, kekuatan pasar, dan kebijakan harga. Dengan kacamata teori keseimbangan umum dan teori ekonomi kesejahteraan, kita akan melihat bagaimana pasar jagung Indonesia bekerja dan mengapa hasil panen yang melimpah tetap belum mampu membuat para petani hidup layak. Perkenalkan, saya Tahlina Perdanawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Pada tahun 2025, pemerintah mengumumkan bahwa produksi jagung nasional surplus, artinya produksi jagung lebih banyak daripada kebutuhan nasional. Secara logika, ini terlihat adalah kabar baik karena negara tidak kekurangan jagung. Tetapi, kenyataan di lapangan justru berbeda. Banyak petani yang mengeluh harga jagung jatuh, mereka merugi. Bahkan, di beberapa daerah, harga jauh di bawah biaya produksi. Mengapa ini bisa terjadi? Yuk kita bahas berdasarkan teori keseimbangan umum. Bahwa semua pasar dalam ekonomi saling berkaitan, seperti pasar produksi jagung, pasar pakan ternak, industri peternakan, pasar transportasi, pasar ekspor impor, hingga pasar tenaga kerja. Semua saling memenuhi. Surplus nasional tidak berarti keseimbangan di semua pasar. Walaupun secara nasional ada surplus jagung, tidak semua daerah memiliki akses pasar yang sama. Di sebuah daerah sentra produksi, jagung menumpuk, pabrik pakan juga jauh, biaya angkutnya mahal, serta gudang penyimpanan tidak cukup. Akibatnya, ada beberapa wilayah harga jagung sangat rendah karena petani menjual kepada tengkulak atau pabrik lokal yang tidak mau membeli dengan harga yang tinggi. Yuk kita analisis berdasarkan ekonomi kesejahteraan. Muncul pertanyaan, siapa sih yang benar-benar mendapatkan manfaat dari kondisi ekonomi sekarang? Meskipun ada surplus, kesejahteraan petani tidak meningkat. Mengapa? Karena harga di tingkat petani selalu rendah. Saat panen raya, pemasok banyak menurunkan harga, bahkan sering harga lebih rendah daripada biaya yang dikeluarkan petani. Keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pelaku lain, misalnya pedagang besar, tengkulak, pabrik pakan, distributor, dan konsumsi ternak. Meskipun petani berada di posisi tawar paling lemah, biaya produksi petani justru naik seperti pupuk, sewa lahan, tenaga kerja, transportasi, itu juga ikut naik. Jadi, meski produksi besar, keuntungan tidak meningkat. Petani tidak punya sarana penyimpanan yang besar, sehingga mereka terpaksa menjual cepat meskipun harganya rendah. Artinya, output naik tidak otomatis berarti kesejahteraan naik. Produksi tinggi hanya angka di level nasional. Yang menentukan kesejahteraan petani adalah harga, distribusi, biaya, dan akses pasar. Tanpa kebijakan distribusi yang efektif, pasar tidak otomatis menyejahterakan produsen kecil. Kesimpulannya, walaupun Indonesia memiliki surplus jagung, kenyataannya banyak petani yang menderita karena harga di tingkat petani itu sangat rendah, distribusinya tidak merata, daya serap industri terbatas, dan biaya produksi naik. Teori keseimbangan umum mengingatkan bahwa setiap bagian pasar harus selaras agar seluruh sistem seimbang. Pada kasus ini, yang seimbang hanya angka nasionalnya, bukan kondisi lapangan. Sementara itu, dari sudut pandang ekonomi kesejahteraan, lebih jelas bahwa surplus ini tidak adil karena manfaatnya tidak sampai kepada petani. Masalah petani bukan karena produksi berlebihan, tetapi karena sistem harga dan distribusi yang tidak adil.
Solusinya adalah memperpendek rantai distribusi seperti petani langsung menjual kepada pabrik pakan, memperkuat koperasi, menetapkan harga minimum, membangun infrastruktur penyimpanan, dan memperbesar akses informasi harga. Sekian video dari saya.